Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Amelia, NPM 2021030264 dari kelas E, Hukum Ekonomi Syariah. Baik, di sini saya akan sedikit memaparkan materi tentang prosedur penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase. Di Indonesia membagi upaya penyelesaian sengketa perdata ke dalam dua cara. Pertama, melalui jalur pengadilan atau dikenal sebagai jalur litigasi, sebagaimana diatur dalam hukum acara perdata. Kedua, melalui penyelesaian di luar pengadilan atau jalur non-litigasi. Salah satu penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi ialah alternatif penyelesaian sengketa. Sebagai contoh yaitu melalui lembaga arbitrase. Sengketa perdata dalam perjanjian merupakan perkara yang timbul dari perjanjian yang telah disepakati sebelumnya oleh para pihak. Perjanjian diawal dengan negosiasi, sehingga menghasilkan kesepakatan yang tertuang secara tertulis dalam kontrak perdagangan, di mana kontrak perdagangan sendiri berlaku sebagai alas hukum bagi para pihak yang mengikat dirinya. Keadaan saat ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa di pengadilan tidak lagi menjadi pilih atau karena dianggap tidak cukup efektif dan efisien. Hal tersebut dikarenakan penyelesaian sengketa melalui pengadilan seringkali menimbulkan permasalahan seperti memakan waktu yang lama, tingginya biaya penyelesaian sengketa, dan penyelesaian juga harus berlaku pada hukum acara yang berlaku. Hal ini tersebut bertentangan dengan pola pikir pelaku aktivitas perdagangan untuk dapat bergerak cepat dalam penyelesaian sengketa. Pilihan penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase non-litigasi dianggap memberikan keuntungan tersendiri daripada melalui Badan Pengadilan Nasional, sehingga kasus arbitrase semakin lazim dimasuki dalam kontrak perdagangan. Berikut merupakan prosedur yang harus dilakukan dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Ada 5. Yang pertama itu kesepakatan penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase harus disepakati oleh kedua belah pihak. Terlebih dahulu perjanjian untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase mengikuti peraturan yang telah diatur dalam pasal 10320 KUHP Perdata mengenai syarat sah perjanjian. Dan yang kedua, pendaftaran dan permohonan arbitrase berdasarkan pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. UUD Arbitrase. Permohonan arbitrase dilakukan secara tertulis dan memuat lengkap informasi seperti nama, alamat permohonan termohon menunjukkan klausulah arbitrase yang berlaku pada perjanjian-perjanjian yang menjadi sengketa dasar tuntutan. Jumlah yang dituntut apabila ada cara penyelesaian sengketa yang dihendaki dan pengajuan jumlah arbitrat yang dikehendaki. Dan yang ketiga, penunjukan arbiter. Merujuk pada UUD Arbitrase pasal 8 ayat 1 dan 2, permohonan dan termohon dapat memiliki kesepakatan mengenai arbiter. Kesepakatan ini ditulis pada permohonan arbitrase yang disampaikan permohonan yang di dalam jawab termohon. Forum arbitrase dapat dipilih oleh hanya satu orang arbiter tunggal atau majelis sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Apabila dalam waktu 14 hari tidak ditemukan kesepakatan antara para pihak, maka
Ketua Pengadilan dapat melakukan pengangkatan arbiter tunggal. Keputusan tersebut kemudian akan makit kedua belah pihak. Yang keempat, tanggapan termohon dan tertuntut balik rekonvensi. Setelah berkas permohonan didaftarkan, pengurus Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) akan memeriksa dan memutuskan apakah BANI memang berwenang untuk melakukan pemeriksaan sengketa. Kemudian sertifikat BANI akan menyiapkan salinan permohonan arbitrase, permohonan dan dokumen lampir lainnya untuk disampaikan kepada termohon. Termohon memiliki waktu hanya 30 hari untuk memberikan jawaban dan dapat diperjuangkan hingga 14 hari. Jawaban tersebut, termohon dapat melampirkan data bukti lain yang relevan terhadap kasus yang dipersengketakan. Untuk mengajukan tuntutan balik atau disebut sebagai rekonvensi, tuntutan balik ini dapat disertakan bersama jawaban termohon. Dan yang kelima, sidang pemeriksaan. Pada proses pemeriksaan arbitrase dilaksanakan sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang. Peraturan ini lain pemeriksaan dilakukan secara tertutup menggunakan bahasa Indonesia, harus dibuat secara tertulis dan mendengarkan keterangan dari para pihak. Dan itulah materi yang telah saya sampaikan. Jika ada salah kata atau perbuatan dalam menyampaikan materi, saya mohon maaf dan saya mohon ampun kepada Allah. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.